Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden. Nggak bisa. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu presiden dan juga wakil presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Udah. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilihan umum legislatif dan presiden dilaksanakan serentak mulai pemilu 2019. MK tidak memenuhi gugatan para pemohon yang meminta pemilu serentak dilaksanakan mulai pemilu 2014. Menurut MK, pemilu serentak tak bisa dilakukan pada pemilu 2014 karena pada saat itu persiapan sudah berjalan dan sudah mendekati waktu pelaksanaan. Sehingga jika pemilu 2014 dipaksa dilaksanakan serentak, maka dikhawatirkan akan kacau. Pihak DPR RI juga menyetujui hasil putusan MK tersebut. Hal ini karena pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan secara serentak akan membuat efisien dan sisi anggaran dan waktu. Ada beberapa partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Yang pertama itu Partai Kebangkitan Bangsa, yang kedua Partai Gerindra, ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang keempat itu Partai Golkar, kelima Partai Nasdem, keenam Partai Garuda, yang ketujuh itu Partai Berkarya, yang delapan Partai Keadilan Sejahtera, yang kesembilan Partai Perindo, yang kesepuluh Partai Persatuan Pembangunan, yang kesebelas itu Partai Solidaritas Indonesia, yang ke-13 Partai Hanura, dan yang terakhir itu Partai Demokrat. Sejak 17 Februari 2018, semua peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye hingga 25 September 2018. Masa 23, Cok. 18, Cok. 23 September. Oh, iya deh. Sejak 17 Februari 2018, semua peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye hingga 23 September 2018. Masa kampanye pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Namun, dalam praktiknya ada berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, diantaranya yaitu penanganan logistik pemilu, di mana secara nasional ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Mencuri penanganan logistik pemilu di mana secara nasional ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Muncul pula permasalahan kotak suara yang diterima KPPS tidak disegel dan terjadi di 6.474 TPS. Ada juga kasus surat suara tertukar antara daerah pemilihan atau antar TPS, di mana berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi 3.411 TPS. Terkait penanganan daftar pemilih, tetap hasil perbaikan tahap 3 DPTHP 3 yang dilakukan KPU baru tuntas pada tanggal 8 April 2019, yakni 9 hari sebelum hari H pencoblosan. Ini berarti mundur 21. Yakni 9 hari sebelum hari H pencoblosan, ini berarti mundur ulang. Yakni 9 hari sebelum hari H pencoblosan, ini berarti mundur 21 dari jadwal ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa hal di atas merupakan contoh beberapa permasalahan yang terjadi pada pemilu serentak 2019. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti mengarah pada kesimpulan bahwa pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, melainkan nampaknya penyelenggaraan pemilu serentak 2019 belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak itu sendiri.
Para pengambil kebijakan politik nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesional penyelenggara pemilu yang luar biasa. Maka dari itu, di pemilu berikutnya perlu untuk mematangkan persiapan sehingga pelaksana pemilu berlangsung dengan yang dicita-citakan. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi Dodo dengan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 50. Ulang di sini aja nih. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Yang ngomong siapa? Lu jangan gitu, jongkoknya pakai ini. Pakai ini Almet lu korbani. Ini IPB. Serius? Menyerah? Ayo bro, coba. Yuk say. Ayo. Kenapa lu jawab santai? Nangis. Gimana lagi? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa. Coba. Kembalikannya. Yang cool ya, yang cool. Aisyah kamu dulu dong. Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lupa mau ngomong apa. Kita dari Kita dari tadi. Kita akan menjelaskan. kita dari PS2 mewakili kelompok Mewakili lu doang kan itu mah. Ini menjelaskan tentang nah lu aja lu kan bisa maksudnya nggak ikut lah kalau 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang demokrasi pemilu 2019. Bisa lagi ini coba. Kamu mundur. Oke, makasih ya. Bikin video. Udah. Bentar ya. Bentar ya. Aku diem aja dulu ya. Angin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang demokrasi pemilu tahun 2019. Cekidot. Apa sih berik banget aja. Foto dulu. Ini nggak kenalan. Nggak langsung kenalan tadi. Saya Lucy. Telat dong. Iya, kenalan dulu dong. Ngomong. ini aja di-cut. Iya, yang nanti ke edit. Gimana? Perkenalkan. Posisinya kayak tadi atau Dia mau ngomong apa mau jadi Gak usah, kita diri. aja ya udah. Saya kontreng. On cam dong, masuk dong. Iya nih, Treng. Dada dulu, Treng. Dada dulu. Jaim gitu ya? Pemalu. Dada dulu. Pemilu. Aisyah udah